Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Herlina Setiawati selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Yang kami hormati Kak Zahra Lutfiatunisa selaku Ketua Panitia Acara Seminar Kesehatan Mental. Yang kami hormati pula pemateri kita hari ini, Kak Julia Setianiru yang bersedia hadir. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan seminar bertema kesehatan mental pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, perkenankan saya Balkis Mezianinda selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Sebelum memulai acara, perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan, ketiga inti, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara seminar pada siang hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya yaitu sambutan oleh Ketua Panitia. Kepada Kak Zahra Lutfiatunisa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Herlina Setiawati selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Yang saya hormati Kak Julia Setianiru selaku narasumber pada siang hari ini, serta kepada seluruh peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat untuk mengikuti seminar kesehatan mental pada hari ini. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi bagi kelancaran kegiatan ini, kepada narasumber yang telah berkenan berbagi ilmu, kepada peserta seminar yang antusias hadir, dan tak lupa kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras demi kelancaran kegiatan ini. Kami menyadari bahwa kegiatan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga seminar ini dapat memberikan wawasan dan kesadaran baru bagi kita semua tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kak Zahra Lutfiatunisa kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti yaitu penyampaian materi seminar tentang kesehatan mental yang akan dipandu langsung oleh moderator kita. Kepada Kak Salma Wijayani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah.
Alhamdulillah ya. Semoga semua yang hadir di sini dapat diberikan kesehatan secara fisik dan mental ya. Baik, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah saya Salma Wijayani selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi kali ini. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk berpartisipasi di acara kali ini. Oke, kali ini kita akan membahas topik yang sederhana, tapi sebenarnya topik ini berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Topik ini bertemakan kesehatan mental. Nah, terkadang kita sibuk mengatur dan mengurus pekerjaan rumah, sekolah, dan keluarga masing-masing. Dan kita tuh sampai lupa hal yang paling penting, yaitu diri kita sendiri. Pada sesi ini kita akan membahas topik pembicaraan, yaitu tentang mengurai benang kusut pikiran mengatasi overthinking. Topik ini akan kita bahas sampai tuntas oleh narasumber kita yang sangat profesional dalam bidangnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, akan saya perkenalkan pemateri kita hari ini, yaitu Kak Julia. Beri tepuk tangan yang meriah. Silahkan Kak Julia. Silahkan duduk Kak. Bagaimana kabarnya Kak Julia? Oke, alhamdulillah ini luar biasa sekali hari ini ya Kak. Alhamdulillah dalam keadaan sehat saya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana perjalanannya Kak? Alhamdulillah ini lumayan macet ya Kak di akhir tahun kebetulan. Ya, begitu ya Kak perjalanannya. Baik, izinkan saya Kak untuk membacakan CV dari Kak Julia. Nama Julia Setiang Rindu, tempat tanggal lahir Purworejo 15 Juli 2005, alamat Ketawangrejo, Gerakan Purworejo, agama Islam, hobi menonton dan membaca. Beliau merupakan salah satu mahasiswa PGSD di Universitas Muhammadiyah Purworejo yang suka belajar hal baru dengan minat yang besar dalam kegiatan sosial dan kesehatan mental. Semangat belajar yang kuat dan selalu berusaha memberikan kontribusi positif dalam setiap kesempatan dan sangat termotivasi untuk berkembang dan berkontribusi di ULDKM. Keahlian dari beliau yang pertama dapat berpikir kritis, detail dan teliti. Yang kedua, komunikatif, dan yang ketiga, mendengarkan aktif. Yang terakhir, menjadi teman cerita yang handal. Wah, luar biasa sekali ya jejak dari Kak Julia pengalamannya. Beri tepuk tangannya dulu buat Kak Julia. Baik, tanpa berlama-lama lagi ya Kak, kami persilahkan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih Kak moderator yang sangat-sangat kece ini. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang kesehatan mental dan saat ini kita akan fokus pada topik overthinking. Pastinya teman-teman sudah pernah atau sudah sering overthinking ini pasti. Dan saya mau tanya dulu nih mungkin ke panitianya dulu nih. Apa sih arti overthinking menurut panitia? Oh boleh nih Kak Zahra. Overthinking itu pikiran yang berlebihan, Kak. Oke, overthinking itu adalah pikiran yang berlebihan. Betul sekali itu teman-teman. Jadi overthinking itu adalah sebuah pikiran yang berlebihan yang sering kita alami di dalam otak kita. Oke, jadi Kak Zahra menyebutkan tadi bahwa overthinking itu adalah pikiran yang berlebih. Itu benar sekali ya teman-teman. Jadi overthinking itu adalah pikiran yang berlebihan yang sering kali kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, satu lagi nih, aku mau tanya ke panitianya, kira-kira itu
overthinkingnya itu seringnya di masa lalu atau masa depan nih ya? Mungkin kalau saya tuh seringnya tuh overthinking masa depan ya. Oke, masa depan ya? Iya. Kira-kira apa nih? Sebagai satu contohnya aja. Kayak apa ya? Kayak takut aja besok, kayak overthinking besok, kayak takut untuk nggak bisa bahagiakan orang tua itu loh. Oke, boleh. Dan itu emang sering banget di Gen Z itu biasanya overthinkingnya kayak gitu ya. Iya. Oke, jadi teman-teman sering banget nih ngerasain yang namanya overthinking. Jadi overthinking itu dibagi menjadi dua, overthinking terhadap masa lalu dan overthinking terhadap masa depan. Yang namanya overthinking itu sangat-sangat bisa membantu kita ataupun dapat membuat kita merasa tidak aman gitu teman-teman. Jadi overthinking bisa membantu kita ataupun sebaliknya bisa membahayakan kita. Kalau overthinkingnya berlebihan tentang masa lalu, terus menyalahkan diri sendiri untuk kesalahan yang telah terjadi di masa lalu, itu bisa membuat kita stres juga, bisa membuat kita jadi insecure juga. Pasti di sini teman-teman pernah ngerasain yang namanya insecure. Jadi insecure itu biasanya muncul ketika kita overthinking, kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain tentunya. Kita takut atau kita ragu terhadap kemampuan diri kita, dan kita sering banget membandingkan kemampuan diri kita terhadap orang lain. Kayaknya dia tuh lebih bagus daripada aku, lebih bagus daripada dia juga gitu. Aku kok kurang-kurang terus, itu pasti sering banget kita rasain dalam kehidupan kita, sering banget ada di otak kita. Jadi benang-benang kusut itu selalu ada di otak kita, di pikiran kita. Itu namanya overthinking. Jadi overthinking itu bisa memunculkan pemikiran yang berlebihan. Overthinking juga bisa membuat kita menjadi lebih baik atau menjadi lebih insecure. Tergantung kita mau menerapkannya itu bagaimana. Oke teman-teman, saya ada satu pertanyaan lagi nih buat peserta. Kira-kira kalau teman-teman lagi overthinking, biasanya teman-teman ngapain aja nih? Boleh ya sebelah sini? Mungkin kalau saya lagi overthinking itu biasanya jalan-jalan keluar. Karena kalau di rumah rasanya lebih overthinking mungkin ya. Oke Kak Zia, biasanya ini kalau Kak Zia lagi overthinking biasanya jalan-jalan. Kalau satu lagi nih yang di sebelah sini, kalau misalnya overthinking ngapain aja nih? Yang paling depan nih boleh. Mungkin kalau saya tuh kalau kelebihan pikiran itu saya seringnya nonton film buat hiburan. Oke, jadi nonton film ya? Iya. Oke, terima kasih. Oke, jadi teman-teman, yang ada di sini nih teman-teman, kalau lagi overthinking ada yang jalan-jalan, ada yang menonton film, mungkin juga ada yang baca buku, ya kan? Pastinya di sini berbagai macam keunikan manusia itu macam-macam, kesukaannya pun juga macam-macam. Karena manusia itu unik dengan keunikannya sendiri. Jadi teman-teman jangan pernah merasa beda, karena teman-teman itu unik dengan versi teman-teman sendiri. Oke, sekarang saya mau tanya sama moderator kece kita, Kak Salma. Kalau Kak Salma itu kalau misalnya lagi overthinking, terus Kak Salma untuk kembali fokus itu gimana sih caranya? Ada nggak cara-cara tertentu yang Kak Salma lakuin? Kalau aku ya Kak, kalau aku itu biasanya kayak mengenali diri sendiri dulu. Nah nanti setelah mengenali diri sendiri, aku tuh kayak jadi sadar diri kan Kak. Jadi sadar diri ini aku kayak emang kenapa sih harus overthinking gitu.
pasti. Padahal kalau kita berusaha, ada kemungkinan nih ya Kak, kemungkinan mungkin kita bisa gitu ya. Jadi masih ada peluang gitu Kak. Baik, berarti kalau Kak Salma itu mengenali diri dulu ya Kak. Mengenali diri, mengenali potensi yang ada tentunya kan. Jadi kalau misal overthinkingnya Kak Salma muncul, Kak Salma ingat-ingat dulu, kenali lagi, menggali lagi potensi apa sih yang sebenarnya Kak Salma pengen kembangin lagi ya Kak. Jadi kembali fokus ke tujuan awal kalau Kak Salma. Iya betul gitu ya Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, jadi teman-teman, saya ada 5 strategi dalam menghadapi overthinking. Mungkin Mbak Moderata udah tahu apa belum nih? Oh iya teman-teman, jadi Kak Julia ini ada 5 strategi untuk overthinking ya, yang biasa disingkat dengan apa? 5R. Ya, Yang pertama itu ada recognize, ada refocus, ada record, ada reframe, dan yang terakhir ada rest. Nah, apa itu sih Kak 5R itu? Oke, 5R. 5R itu udah disebutin sama Kak Salma tadi, itu recognize. Recognize itu sadari betul bahwa kita itu lagi overthinking teman-teman. Jadi kita harus mengklaim nih perasaan yang sedang kita hadapi. Kemudian setelah kita sadari bahwa kita lagi overthinking nih, kita bisa nih mengalihkan perhatian kita supaya tidak terlalu overthinking. Jadi setelah recognize, kita bisa refocus, yaitu mengalihkan perhatian kita supaya kita tidak terlalu overthinking. Seperti yang saya sudah tanya nih ke teman-teman peserta yang sebelah sini. Jadi tadi Kak Zia tadi mengatakan kalau lagi overthinking, Kak Z itu biasanya jalan-jalan. Kalau yang di sebelah sini Kak Zahra tadi mengatakan kalau lagi overthinking, Kak Zahra nonton film. Adapun banyak banget nih teman-teman hal-hal yang bisa kita lakuin kalau kita lagi overthinking, dengan mengalihkan perhatian kita dengan hal-hal yang kita sukai. Dan yang ketiga, setelah kita sadari, bisa kita record atau kita keluarkan di sebuah lembar kertas kosong. Jadi kita bisa menaruh nih benang-benang kusut yang ada di pikiran kita, yang ada di otak kita bisa keluarkan nih. Atau kita catat nih benang-benangnya tuh apa aja sih, kita lagi mikirin apa sih, dari hal-hal yang mungkin urgent banget atau hal-hal yang sekiranya sepertinya ini nggak penting tapi kita pikirin gitu. Contohnya apa aja sih Kak? Kakak tahu nggak kalau misal kita lagi mikirin besok mau makan apa gitu, itu pikiran yang ringan, pikiran yang sebenarnya kita nggak usah dipikirin juga nggak apa-apa gitu. Kalau kakak sendiri itu biasanya kepikiran nggak kalau besok mau makan apa ya? Terlintas dari kepala kakak? Terlintas Kak. Jadi iya, Sepele ya Kak. sepele, tapi tentunya kita memikirkan hal-hal yang sepele, mulai hal-hal yang penting ataupun hal-hal yang sepele. Kita seringkali kalau lagi overthinking itu pikirannya itu bercampur nih teman-teman, dari hal-hal yang penting dan sampai hal-hal yang sepele. Hal-hal penting itu contohnya ya masa depan tentunya, masa depan kita mau gimana, rencana kita itu mau gimana. Misalnya lagi kuliah, terus kita tuh plannya udah sampai mana, plan A, B, C, D sampai Z itu tercapai apa enggak. Terus sampai hal-hal yang sepele, misalnya kita mau makan apa ya besok, atau aku lagi pengen Nescafe, atau lagi pengen minum kopi atau minum teh nih besok, kira-kira enaknya di mana ya. Itu tuh hal-hal yang sepele tapi tentunya ada di otak kita, dan itu membuat benang-benang kusut yang ada di otak kita itu semakin kuat gitu. Jadi kita harus mencatat hal-hal yang penting dan hal-hal yang mungkin sepele. Jadi kita bisa bingkai ulang. Nah itu masuk ke strategi yang keempat, itu ada reframe. Reframe itu adalah membingkai ulang perspektif kita. Jadi kita bingkai ulang nih, setelah kita mencatat hal-hal yang dari sepele sampai hal-hal yang penting, kita bisa bingkai ulang nih. Kita
khusus ini yang urgent banget tuh yang mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, yang sepele atau yang mungkin bisa kita tunda itu yang mana gitu. Jadi kalau misalnya udah nemu nih hal-hal yang urgent yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, kita selesaikan terlebih dahulu gitu. Kemudian kayak fokus kembali gitu ya. Iya, tentunya kita harus fokus kembali ke tujuan awal. Kita sadar bahwa kita lagi overthinking, kemudian kita fokus kembali nih. Setelah kita sadari bahwa kita overthinking, kita bisa kembalikan fokus kita bahwa kita alihkan fokus dulu nih kalau kita lagi overthinking. Kemudian kita bisa bingkai ulang mana nih yang harus urgent, mana nih yang urgent banget, mana nih yang tidak terlalu urgent, kita bisa bingkai ulang. Kemudian yang terakhir itu ada rest. Iya, ada rest. Rest itu istirahat. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lagi overthinking, teman-teman mungkin butuh istirahat yang cukup. Mungkin teman-teman lagi overthinking itu karena kecapean, itu juga bisa teman-teman overthinking gitu. Oke teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang overthinking dan saya sudah berbagi 5 cara. Semoga dengan 5 cara yang telah saya jelaskan dan saya kenalkan kepada kalian, semoga teman-teman bisa menerapkannya seperti saya yang sudah menerapkannya selama beberapa tahun. Dan teman-teman harus ingat bahwa overthinking itu bukan berarti kita lemah, tapi overthinking itu tanda bahwa kita peduli. Tapi peduli yang berlebihan itu akan menjadikan beban kepada diri kita sendiri. Jadi otak kita itu adalah alat yang sangat luar biasa untuk kita berkembang. Jadi kalau teman-teman lagi overthinking itu mungkin bisa menghambat dan juga bisa membantu teman-teman, tergantung teman-teman itu membuat overthinking itu ke hal yang positif atau negatif. Oke, sebelum saya kembalikan kepada moderator, sedikit saya memberikan kata-kata yang ingin saya share ke teman-teman nih. Jadi teman-teman, hidup itu terlalu singkat untuk kita habiskan dengan overthinking. Jadi kita harus paham betul potensi yang ada di diri kita, paham betul apa yang kita inginkan, dan paham betul tujuan dan arah kita. Overthinking bisa membantu kita ke hal yang positif maupun hal yang negatif, tergantung kita memaknai dan kita mengarahkannya kemana. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator keju kita. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Kak Julia. Hebat ya Kak Julia. Terima kasih kepada Kak Julia atas pemaparan materi yang telah diberikan. Gimana materinya? Sangat seru bukan? Asyik kan? Oke. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa overthinking berdampak pada mental dan fisik seperti kecemasan, sulit mengambil keputusan, gangguan tidur, dan kelelahan. Overthinking dapat dikelola dengan kesadaran diri dan strategi sederhana seperti mengenali, mengalihkan, mencatat, dan membingkai ulang hal yang perlu dibingkai dan memberi ruang untuk diri sendiri. Kunci utamanya adalah fokus pada hal yang ingin dikendalikan dan menerima ketidakpastian. Terima kasih kepada Kak Julia atas ilmu dan sharing yang sangat bermakna ini ya. Sama-sama Kak Salma. Juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dan berpartisipasi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Saya Salma Wijayani pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber atas penyampaian materi yang sangat inspiratif dan juga kepada moderator yang telah memandu sesi dengan baik. Semoga materi yang kita dengarkan hari ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, khususnya bagi mahasiswa. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, dan seluruh panitia, kepada ibu dosen pengampu yang telah membimbing, serta teman-teman yang telah hadir dan berpartisipasi aktif. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, dan seluruh panitia, kepada ibu dosen pengampu yang telah membimbing, serta teman-teman yang telah hadir dan berpartisipasi aktif. Marilah kita tutup acara seminar pada siang hari ini dengan mengucap hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Balkis Mezianinda selaku MC memohon maaf apabila dalam memandu acaranya. Saya Balkis Mezianinda selaku MC memohon maaf apabila dalam memandu jalannya acara terdapat kekurangan atau kekeliruan. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.